Shalom teman-teman. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Ada sukacita hari ini untuk memuji Tuhan? Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita buat ibadah online. Kak Tessa dan Kak Marsha undang teman-teman buat bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengar gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengar gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Shalom. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, sehingga Kau kumpulkan kami kembali di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online kelas. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi berkat untuk setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo cari posisi duduk yang ternyaman dan tenang agar adik-adik tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan hari ini
diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius. Kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Silakan adik-adik untuk membuka Alkitabnya terlebih dahulu. Kak Pika ulangi ya. Dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ke-23. Untuk memulainya, hari ini Kak Pika akan bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, jadi begini ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang penabur yang ingin pergi ke ladang untuk menabur benih. Nah, pada saat menabur, ada benih yang terjatuh di jalan. Tidak lama kemudian dari atas datanglah kumpulan para burung. Tidak lama kemudian burung tersebut makan habis itu benih-benihnya. Otomatis benih tersebut tidak bisa tumbuh ya. Yang kedua, saat menabur benih, sebagian benih tersebut jatuh di tanah yang berbatu. Saat tumbuh menjadi besar, tapi karena tanahnya yang kering dan akarnya yang tipis, lama-kelamaan benih tersebut menjadi layu dan akhirnya menjadi mati. Yang ketiga, pada saat menabur ada benih yang jatuh di semak yang berduri. Nah, pada saat tumbuh benih tersebut, lama-kelamaan benih tersebut terjepit oleh semak-semak yang berduri. Otomatis tidak bisa tumbuh menjadi besar dan akhirnya layu, akhirnya mati. Dan yang keempat, saat penabur tersebut menaburkan benih, ada benih yang terjatuh di tanah yang bersih dan tanah yang subur. Nah, ini benih itu bisa tumbuh menjadi besar dan akhirnya berbuah sangat lebat, bahkan sampai 30 kali lipat. Luar biasa kan, walaupun ada 3 benih yang gagal untuk panen, akhirnya ada 1 benih yang bisa berbuah lebat. Nah, dari cerita hari ini adik-adik bisa menyimpulkan apa arti dari cerita hari ini? Tuhan Yesus berfirman, benih itu seperti firman Tuhan dan tanah itu seperti hati kita. Kak Pika beri contoh ya. Jadi ada anak-anak saat mendengarkan firman Tuhan, dia tidak bisa fokus. Dia sibuk tidur, sibuk makan, sibuk bermain. Akhirnya firman itu hilang begitu saja. Nah, itu sama seperti benih yang jatuh di jalan. Yang kedua, ada anak-anak yang saat mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan, tetapi pikirannya itu tidak fokus. Jadi dia mikir, habis ini aku mau ngapain ya? Habis ini aku mau lihat film apa ya? Nah, dan akhirnya firman itu juga hilang begitu saja. Itu sama seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, ada anak-anak saat mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan dan mengikuti ibadah sampai selesai. Tetapi setelah selesai ibadah, dia diajak mencuri temannya. Kira-kira perbuatan mencuri itu berdosa tidak? Ya, perbuatan mencuri itu perbuatan yang berdosa dan tidak boleh dilakukan. Itu sama seperti benih yang jatuh di semak yang berduri. Yang keempat, yang diinginkan Tuhan adalah anak-anak yang mau menyiapkan hati, yang mau fokus, yang mau perhatian saat mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari firman hari ini untuk adik-adik yang di rumah, jadilah seperti benih yang jatuh di tanah yang subur dan tanah yang bersih. Jadilah anak-anak
yang mau fokus, yang mau perhatian, yang mau menyiapkan hati saat mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Setelah ini kita akan menghafal ayat hafalan yang diambil dari kitab Matius 13 ayat yang ke-16. Berbahagialah karena matamu melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan kreativitas yang dibantu oleh Kak Tessa dan Kak Marsha. Adik-adik silahkan untuk menyiapkan bahannya dan alat-alatnya ya. Selamat berkreativitas. Halo teman-teman, saatnya kita berkreativitas. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ada 4 tanah, pertama di jalan, kedua di tanah yang berbatu, ketiga di semak berduri, dan keempat di tanah yang subur. Nah, kreativitas hari ini kita akan menanam kacang hijau di tanah yang subur. Yang pertama kita siapkan bahannya dulu ya. Pertama siapkan cup plastik. Kedua siapkan air. Ketiga kapas, diibaratkan sebagai tanah yang subur. Dan keempat kacang hijau. Pertama-tama kita ambil cup, lalu kita letakkan kapas di dalam cup. Kemudian kita taruh biji kacang hijau di dalam cup yang sudah tertata kapas. Kita tuangkan air ke dalam cup yang sudah ada kacang hijau. Sampai kapas dan kacang hijaunya terendam air ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti kalau sudah selama 7 hari mereka akan tumbuh seperti ini. Oke, buat teman-teman semua, nanti kalau sudah tumbuh 1 minggu akan jadi seperti ini. Kemudian buat teman-teman yang ada di rumah silahkan mencoba. Setelah itu, kalau tanamannya teman-teman udah tumbuh seperti ini, bisa difoto. Kemudian fotonya nanti bisa dikirim ke Kak Marsha. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah sini. Selain itu, dikumpulin nanti teman-teman akan dapat apa? Akan dapat hadiah dari kita. Jadi, buat teman-teman semua silahkan persiapkan. Kemudian jangan lupa dikumpulkan ya. Silahkan mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah seru-seruan berkreativitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah online kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Sertai mereka Tuhan, berkati masa depan mereka Tuhan, dan berkati setiap orang tua mereka Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan Tuhan. Dan kumpulkan kami Tuhan minggu depan di ibadah online selanjutnya. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.